Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan membahas sebuah lensa yang menurut saya sangat cocok buat traveling. Kenapa bisa seperti itu? Karena lensa ini selain ukurannya kecil, dia juga ringan dan juga performanya cukup bagus. Dia sudah autofocus dan juga bukaannya cukup lebar ya, f2. Nah, seperti apa plus minus dari lensa ini? Mari kita bahas lebih detail lagi, oke? Oke, sekarang kita bahas lebih detail dari lensa ini ya, mulai dari bentuk fisiknya dulu. Jadi bentuk fisik dari lensa ini seperti ini. Jadi bagian depannya ini nggak dipenuhi oleh optik atau kaca yang lebar, itu enggak. Jadi optiknya cuman kecil di tengah, tapi menariknya di sini ada kayak guratan-guratan gitu loh. Dan optiknya ini justru mencekung, tidak mencembung pada lensa seperti biasanya. Misalkan di Meike ini kan cembung ya. Ya mungkin karena ini wide ya, jadi bentuk lensanya lebih ke cekung seperti itu. Untuk tutupnya sendiri di sini tertulis 43 mm, focal length-nya 22 mm, dan dia juga sudah STM ya, yang berarti kalau dibuat video atau moto itu motornya itu cukup senyap. Dan selama pemakaian saya ini cukup cepat juga autofokusnya. Apalagi untuk foto sama sekali nggak ada masalah. Dan bagian belakangnya kayak gini, kalau kita buka, nah seperti itu, kelihatan ya. Jadi dia dari metal juga bagian dratnya ini, dan tertulis di sini made in Taiwan, bukan made in China ya. Oke, cukup kecil kan, bisa dibayangkan seberapa kecil lensa ini, dan tentunya enak untuk dibawa-bawa. Untuk diameternya sendiri terlihat ya di sini tidak sampai 6 cm, dan juga lebarnya kalau dengan tutup belakangnya ini 3 cm lebih dikit, tapi ketika lensanya aja itu 2 cm lebih dikit. Oke. Jadi dia cukup kecil. Setelah itu untuk beratnya, dengan tutup ini 115, kalau dengan tutup depan juga 124, tapi kalau pure lensanya aja 102 gram, jadi cuma 100 gram aja. Bayangkan nih, kalau saya bandingkan dengan lensa Meike sampai 227 gram, 2 kali lipat lebih berat, ini 2 kali lipat lebih ringan. Oke, saya tutup dulu. Kita langsung aja coba ya di badinya, dan nanti kita cek juga kualitasnya seperti apa. Oke, lensa ini untuk EOS M ya. Lensa ini untuk EOS M ya. Kebetulan saya ada Canon EOS M atau Canon mirrorless. Untuk memasukkannya seperti biasa ya, di sini ada titik putih sini kita sambungkan buat teman-teman yang baru pertama kali ganti lensa, kayak gitu caranya. Udah, dan tampilannya pun cukup mungil, jadi sangat enak untuk dibawa-bawa. Ini salah satu pertimbangan saya dulu ketika membeli lensa ini ya. Bisa menjadi kelebihan kalau memang sering dibawa traveling, tapi mungkin bisa juga jadi kelemahan kalau mungkin dibuat foto profesional atau ngejob kayak gitu. Kalau terlihat lensanya mungil kan biasanya orang-orang meragukan kualitas lensanya, padahal tidak. Lensa ini cukup cepat juga autofokusnya, dan bukaannya f2, jadi dia udah cukup bisa ngeblur. Langsung aja kita cek ya. Saya cari objek dulu buat difoto.
Dan untuk kecepatan autofocus jika digunakan untuk foto ini ya cukup cepat, dan juga tidak pernah ada kendala selama ini. Kalau buat moto cukup cepat, cuman ya buat video aja kadang dia misfokus. Menurut saya lensa ini cocok bagi pertama jika kalian itu sering membawa kamera untuk jalan-jalan, apalagi ketika kalian hanya membawa tas kecil. Lensa dengan kamera ini itu cukup enak dipegang, cuman satu genggaman, dimasukkan tas kecil pun bisa, tidak mengganggu gitu karena emang ukurannya kecil. Terus kedua, lensa ini cocok ketika kalian sering menangkap objek dengan cakupan yang lebar, atau misalkan kalian sering mengadakan acara di rumah, di ruang tamu, atau yang ruangannya nggak cukup lebar. Nah, lensa ini bisa menangkap banyak objek atau objek yang luas, karena memang focal length-nya atau zoom-nya itu cuma 22 mm, jadi termasuk wide ya. Kalau kalian pakai 50 mm di dalam ruangan itu pasti sulit untuk mengabadikan momen. Tapi tentu aja ini kurang cocok kalau kalian orientasinya lebih ke foto yang terlalu bokeh kayak gitu, atau objek manusia yang belakangnya sangat blur. Lah ini kurang cocok karena emang bukaannya cuman f2 bukan f1.4 ya, dan juga dia itu 22 mm. Kalau yang lebih cocok untuk hal-hal seperti itu yang portrait itu biasanya 35 sampai 50 mm. Kalau ini kalau buat foto bukan sendiri ya, lebih ke foto dalam kelompok, lebih dari satu orang, nah itu lebih cocok dengan lensa ini. Apakah bisa bokeh? Ya tentu aja bisa, tapi ya kayak tadi, objek yang difoto kecil, misal kelihatan mukanya aja, atau kelihatan objek-objek kecil, tangan, atau seperti ini yang saya foto tadi. Nah kayak gitu itu bisa menghasilkan bokeh. Tapi kalau untuk objek manusia ya kurang bisa menghasilkan bokeh. Mungkin salah satu plusnya ya ini optiknya kecil. Kalau menurut saya dengan optik kecil kayak gini itu lebih terhindar dari jamur, jadi perawatan lensa ini lebih mudah. Dan apakah saya menyesal telah membeli lensa ini selama ini? Tidak. Yang pertama, focal length-nya ini cukup pas menurut saya, 22 mm. Diajak motret wide bisa, kalau ingin bokeh-bokehan masih bisa juga, asalkan objeknya nggak terlalu besar. Bahkan ini sebenarnya setelah saya membeli kamera yang baru, lensa ini rencana saya jual, tapi ya kayak masih sayang gitu aja ternyata. Akhirnya lensa ini saya jadikan sebagai lensa kedua, sebagai cadangan kayak gitu. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau yang dibingungkan mengenai lensa, terutama lensa ini, jangan sungkan-sungkan tanya aja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Soalnya tentu aja mungkin masih ada penjelasan yang kurang dari video saya ini ya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.